Halo teman-teman, di sini ada saya sebagai host Diki dan pada saat ini kami akan membahas mengenai lembaga sosial. Oke, untuk narasumber pertama Ezi dipersilahkan untuk masuk. Oh iya. Halo, gimana? Sehat. Ya. Sehat. Oke, silakan dulu. Boleh duduk. Boleh. Oh ya, ini dilihat-lihat datanya sendiri aja nih. Ada temannya nggak? Ada dong, ada 2 orang. Coba dipersilahkan temannya masuk. Nah, silakan masuk yuk. Ini ada Denson, ada Noviano. Halo, gimana? Sehat? Baik. Sehat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai lembaga sosial ya. Lembaga sosial itu apa sih? Lembaga sebenarnya? sosial itu kayak gimana ya? Lembaga sosial itu kayak lembaga masyarakat. Nah, tapi ada normanya. Oke, untuk normanya itu ada banyak atau hanya beberapa di norma Ada- tertentu atau gimana? Ada yang baik, ada yang Hah? buruk. Oke. Nah, untuk lebih detailnya kan kita akan membahas mengenai lembaga sosial yang pendidikan. Oh, pendidikan. Nah, kalau bicara tentang pendidikan untuk anak-anak Indonesia itu berapa lama sih pendidikan wajibnya? Untuk pendidikan wajib itu sekitar 12 tahun untuk pendidikan wajib. 12 tahun udah termasuk TK, SD, SMP Sampai SMA. sampai SMA. Kalau kuliahnya masih kehitung nggak tuh atau gimana? Untuk wajib sekolahnya untuk anak-anak untuk 12 tahun. Tapi kalau untuk kuliahnya itu berbeda lagi. Oke. Jadi kalau lembaga sosial terutama pada pendidikan itu tuh apa sih normanya? Kan tadi dibilang ada norma nih yang baik dan yang buruk di lembaga sosial. Nah, kan sekolah ini kita membicarakan tentang lembaga pendidikan ya. Kalau normanya apa sih yang ada di lembaga tersebut? Untuk norma di sekolah itu kayak ada ucap salam sama guru, kayak ada tata keramanya. Oh, Ya, kayak jangan jadi anak nakal yang kayak gitu tahu kan? berarti 3S ya, senyum, salam, sapa. Itu salah satu itu norma dia. juga berarti. Itu norma tuh. Nah, oke. Untuk kalau di sekolah itu Apa tuh? sebentar, Script ya. benar banget. Nah, lembaga pendidikan itu dia kan punya peran yang penting nih. Salah satu peran pentingnya selain memberikan wawasan itu apa sih? Kenapa? Kalau lembaga sosial itu kan terutama lembaga pendidikan dia punya peran yang penting dalam membangun setiap individu itu selain melatih kreativitas dan melatih memberikan ilmu lah, itu apa perannya yang paling penting di kehidupan untuk anak bangsa Oke. di lembaga pendidikan? Peran yang paling penting ya di lembaga pendidikan untuk kehidupan anak bangsa Indonesia ini itu peran pentingnya itu kayak membentuk karakter. Oh, Jadi penting ya. penting. Penting Jadi banget. itu bisa karena kalau tidak dibentuk karakter ya itu anak itu tidak bisa menjadi disiplin, tidak bisa menjadi anak nakal lah. Tapi kalau kalau dibangun karakternya itu akan lebih baik, karakternya tuh lebih mantap matang lah gitu. Oke. Berarti kalau kayak membangun karakter itu dia berarti membentuk karakter siswa ya. Mungkin ada, kalau dilihat dari anak-anak zaman sekarang ada yang karakternya kurang atau yang istilahnya sifatnya lah mengalami keburukan. Itu menurut Anda tindakan apa yang mungkin bisa di lembaga pendidikan lakukan? Bisa berupa praktek gitu. Ya, itu cara untuk merubah sikapnya yang menurut Anda yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan itu bagaimana? Itu Latihan keterampilan. iya benar, pelatihan keterampilan. Jadi Kayak P5. ya benar kayak di P5, jadi kayak benar-benar dilatih untuk menjadi lebih disiplin gitu, bukan sekedar omongan doang, tetapi menyuruh anak tersebut untuk melatih dirinya sendiri untuk menjadi disiplin dan dibangun karakternya sedikit demi sedikit gitu. Oh iya. Nah, sebagai contoh itu kayak study tour, CB ya, CB. Oh, itu termasuk ya untuk membangun karakter ya? Membangun karakter building. Oke. Dan oh ya, saya punya pertanyaan untuk tantangan nih. Dari lembaga sosial sendiri termasuk terutama pendidikan, kalau untuk menjangkau di lokasi pedesaan itu kan mungkin ada beberapa anak bangsa yang
belum bisa teraih untuk pendidikannya. Itu menurut kalian ada saran nggak atau masukan atau cara-cara lain untuk supaya anak-anak tersebut bisa mendapatkan akses untuk belajar? Mungkin membangun sekolah di lingkungan yang terpencil gitu sih, supaya anak-anak bisa dapatkan pendidikan gitu. Terpencil, oke. Dan juga pastinya untuk tenaga pengajarnya itu diperhatikan ya, Iya, untuk guru-gurunya. Oke. Benar. Ya. Untuk setelah itu, kalau untuk lembaga pendidikan sendiri itu kan ada pendidikan formal dan non formal. Menurut kalian itu formal dan non formal itu pentingnya sama nggak sih, atau formal itu lebih penting atau non formal lebih penting atau bagaimana? Gini, formal dan non formal itu keduanya penting banget untuk masa depan bangsa, karena keduanya itu bisa bekerja sama dan membangun bangsa yang lebih baik. Dan Oke. juga kita tuh bisa menghadapi tantangan berbagai tantangan gitu yang ada dan memastikan mendapatkan pendidikan yang sangat layak. Oke, berarti keduanya harus seimbang ya, sama ya. Dan formal sama formal sih. Oke, baik. Jadi itu teman-teman pembahasan kita tadi mengenai lembaga sosial terutama di pendidikan. Dan sekarang saya cukupkan untuk podcast kali ini. Saya Diki. Saya Noveno. Saya Gahesi. Saya Denson. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.